Ya, dari dua kajian yang kita lihat hari ini, jadi Al-A'raf ayat 47 dan 48, bisa Pak Yani mungkin menyampaikan betapa susahnya ya Pak kalau kita lihat tadi orang-orang yang ditahan di Al-A'raf tadi loh Pak. Gimana Pak Yani, pelajaran yang dapat kita ambil Pak Yani? Monggo mungkin sepatah dua patah kata dari Pak Yani, nanti bergantian dengan teman-teman yang lain. Dan tadi yang 48 tadi ternyata harta yang dikumpulkan Pak, ya, kemudian kesombongan, pangkat, jabat itu tidak bermanfaat belas. Saya contohnya Abu Lahab itu loh Pak. Jadi harta bendanya itu nggak bisa menyelamatkan dia, justru malah membawa dia mencelakakan. Gimana Pak Yani, monggo disampaikan. Mungkin ada satu patah dua patah kata, monggo. Yang intinya kita tidak boleh sombong Ustaz. Ya, gimana? Ya. Intinya kita tetap harus tawadhu, tidak boleh sombong. Sombong. Supaya kita selamat. Sombong yang dulu kita sampaikan bahwa sombong itu adalah apa kemarin? Sombong itu adalah, ada yang masih ingat? Sombong itu adalah menolak kebenaran. Yang kedua apa? Meremehkan orang lain. Loh, betapa ruginya kalau orang itu baik kemudian diremehkan. Itu loh betapa ruginya. Ya, orang-orang yang di neraka tadi, ya, Abu Lahab tadi kan meremehkan toh Pak. Pada waktu diajak Nabi Muhammad masuk Islam, dia kan meremehkan Nabi Muhammad. Kemudian harta bendanya juga tidak dipergunakan untuk Islam gitu loh. Nah akhirnya ya dia rugi sendiri. Jadi itu yang membahayakan itu Pak. Jadi perilaku sombong itu karena dia menolak kebenaran. Iya, kalau yang ditolak itu sebuah kejahatan, kebatilan gitu Pak, gak apa-apa ya Pak ya. Kebatilan, kemungkaran harus ditolak anjene ya Pak ya. Tapi kalau itu kebenaran, kemudian kebenaran itu ditolak loh, terus piye jalannya? Ya akhirnya dia terpaksa getun tibongguri. Jadi wis harta bendanya yang kamu sombongkan pangkatmu dulu. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi katanya Pak Yani tadi, mari kita hindari perilaku sombong gitu. Dengan cara ya kita tetap bertawaduk tadi ya Pak ya, berendah diri ya, berendah hati kita, rendah, jadi bukan meremehkan orang lain gitu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya, dari Pak Bambang atau Pak Wawan, Pak Ihsan, monggo ada sepatah lagi nambahi, monggo bebas supaya kajian ini bisa sambung. Gimana, monggo? Yang 47. Iya, gimana Pak? Orang dolim. Dari itu kita selalu berhati-hati. Iya, kendoliman ya Pak ini Pak ya. Iya. Iya. Untuk menjalani hidup ini. Berhati-hati karena ya tadi dolim itu termasuk penyakit ya Pak Ihsan ya. Yeah. Dolim itu apa? Dolim itu artinya menyakiti orang lain. Ya, gelap ya. Kalau sudah gelap ya akhirnya menyakiti dirinya sendiri, menyakiti orang lain. Itu orang dolim kan begitu. Jadi pokal gawene orang dolim itu pasti kerjanya menyakiti orang lain, menyakiti diri, keluarga dan lain sebagainya. Karena dolim itu artinya peteng tadi loh Pak. Peteng itu orang yang tidak tahu arah Pak. Jadi ibaratnya gitu, tanpa ada cahaya. Jadi semuanya ini mati semua, pemadaman listrik itu kalau Pak. Ya, kalau dipadam
Ya pemadaban total ya wis gak ketok belas. Ya Pak ya. Itu dolim itu seperti itu. Lah Islam itu seperti terang benderang seperti ini. Seperti sinyal yang lancar, ya, sinyal yang bersahabat, sinyal yang kuat. Tapi kalau dolim itu bukan sinyal, sinyalnya hilang kayak lep malu. Kalau lep tadi kan wis hilang, sampean nggak bisa dengarkan saya nggak bisa dengarkan sampean loh. Itu namanya dolim itu gitu. Jadi sinyalnya sambungannya kepada Allah itu diambil pada waktu itu sudah kita bingung, nggak bisa apa-apa. Dari Pak Bambang sama Pak Wawan, monggo bebas. Nah ini luar biasa. Dari Pak Yani ada begitu. Monggo Pak Wawan dan Pak Bambang tentang dua surat ini, tentang perilaku kedoliman, tentang kefasikan dan lain sebagainya yang ternyata di ujung akhirat nanti mereka ternyata getun. Kenapa aku dulu kok begitu gitu. Gimana Pak Wawan? Berarti penyesalannya itu sudah gak berguna lagi ya Ustaz? Betul. Jadi penyesalan itu ya lebih baik ya sekarang ini Pak Wawan. Ya penyesalannya ya bertobatnya ya sekarang ini sebelum mati ini. Ya. Jadi mereka-mereka yang kita baca, kita fahami, ternyata mereka-mereka itu menyesalnya setelah masuk neraka, setelah mati. Ya. Jadi penyesalannya menurut Pak Wawan tidak berguna lagi karena menyesalnya setelah dia meninggal dunia. Kok seandainya masa-masa hidupnya dia mau tobat, mau masuk Islam, mau bertobatan nasuha, ya aman. Tapi kalau nggak mau ya rugi. Ya, Pak Bambang, dua patah kata, monggo disampaikan. Nggih. Bebas, Ustaz. Ada. Wong kalimat wae lho. Nanti kita saling monggo dua patah kata dari Pak Bambang. Ya intinya kita harus selalu ingat Ustaz. Kita keluar dari jalur. Iya. Betul. Iya, itu dalam Pak. Ini perkataannya Pak Bambang ini loh Pak yang paling penting kita ini ternyata orang 4 ini semua dan 5 Ustadz ini bisa menemukan. Kalau ini tidak digali gini kita nggak tanya ya nggak dapat ilmu kita kan. Nah ternyata Pak Bambang menemukan yang penting itu ingat kan bener. Kenapa orang itu dolim ya karena dia lupa. Kenapa dia itu fasik karena dolim, fasik, kufur. Nah ternyata jawabannya mereka terlupa, keluar jalur lah, terlupa, akhirnya keluar jalur. Lah jalurnya ya jalur ini, jalur Al-Quran ini. Nah makanya mudah-mudahan nanti kalau kita terpeleset ya cepet-cepet nang balik, gitu ya. Jadi kemarin yang dibaca itu, jadi orang-orang yang minta tolong Pak, dibuka Pak, surat ketiga Pak. Ayatnya 133 Pak sampai 136. Monggo 133 dibaca Pak Yani dulu 133-nya, nanti bergantian. Jadi potretnya ini harus bersegera. Jadi kalau kita ini terjerumus salah katanya Pak Bambang tadi, kita ini keluar dari jalur nang balik tersesat. Wong ape ning Malang kok kleru ning Madura. Harus balik. Harus putar kadoan. Silakan Pak Yani. Iya. Lodong ya. Lah wong ape ning Malang kemana lewat Madura. Malah numpak kapal feri barang ya, bahaya. Terus Pak 133 Pak, baca Pak, yang keras. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Luar biasa ya Pak. Jadi orang itu kalau mau bertobat, ya kalau orang itu hatinya mati,
orang itu hatinya sakit, kemudian dia menemukan al-Islam, menemukan jalan yang benar, jadi mu'alaf, dia menjadi orang muslim yang baik, loh Pak. Dia jadi orang yang bertakwa, dia berada di taman-taman surga itu. Coba Pak Ihsan, 1:34. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi infak harus dilakukan ya. Kalau pas jaya ya, dermawan, kaya raya ya infaknya banyak. Kalau misalnya pas-pasan ya infaknya ya sak mampune. Nah ternyata ya Pak, itu ajaran ya luar biasa Pak untuk berkasih sayang. Jadi itu terus ya diberikan, ya dikeluarkan, karena itu untuk supaya Allah memberkahi harta benda kita. Jadi kalau sholat itu membersihkan jiwa kita, kalau zakat, infak, sedekah itu bisa membersihkan harta benda kita. Ya Pak ya. Ya Pak Wawan 135 135 Pak Wawan. Ya Ustaz. Nggih, silakan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, jadi katanya Pak Bambang tadi, yang penting itu ingat tadi loh. Jadi nak wis mengerjakan ke sebuah kesalahan yang nang ingat sama Allah, nang leren aja terus wis dalane wis ape ning Malang kleru ning ngene Madura malah diterusno ngalor-ngalor tenjong diae lho. Nang leren ya. Terakhir Pak Bambang 136. Alasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Nah, jadi mudah-mudahan amal kita, ngaji kita, dan seluruh amal ibadah kita selama hidup ini Pak, ya jaya dunia, ya jaya akhirat, ya. Mari kita gapai kebahagiaan akhirat itu dengan kita berfid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan bimbingannya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.